jiwa dalam brand, atau kalau orang-orang bilang brand soul, ya, itu merupakan inti dari suatu brand. Volvo, maka brand soul-nya adalah safety. Contoh lain misalkan apa? Mercedes itu luxury, ya, atau kemudian juga BMW, ya, BMW itu sporty. Itulah soul-nya dari brand tersebut, ya. Dengan adanya soul dari brand tersebut, maka dia akan ada perbedaan. Dari mana kita bisa mendefine brand soul? Apakah itu emang dirancang, didesain? Jiwa dalam brand, atau kalau orang-orang bilang brand soul, ya, itu merupakan inti dari suatu brand, eksistensi dari suatu brand. Banyak orang menganggap atau kemudian menganggap brand itu sebagai makhluk hidup yang memiliki jiwa. Soul itu diturunkan dari mana? Soul itu ditentukan atau diawali dari brand owners, ya. Terus kemudian kalau di corporate ada visi dan misi corporate, maka di brand juga harus ada visi dan misinya brand. Udah gitu, dia itu apa gunanya soul itu? Soul itu penting untuk menjadi pembeda, menjadi sumber pembeda dari suatu brand. Kita tahu bahwa core-nya brand adalah diferensiasi. Menciptakan diferensiasi, ya, membuat suatu brand itu masuk ke dalam memori structure dari target audiensnya. Itu intinya si brand soul itu. Contohnya apa brand soul itu? Volvo. Maka brand soul-nya adalah safety. Ya, jadi orang itu kalau melihat Volvo atau mendengar kata-kata Volvo, maka yang ada di kepala mereka adalah safety. Dan segala turunan dari si safety itu ada dalam produk yang dihasilkan oleh Volvo tersebut. Contoh lain misalkan apa? Mercedes itu luxury, ya, atau kemudian juga BMW, ya, BMW itu sporty. Itulah soul-nya dari brand tersebut, ya. Dengan adanya soul dari brand tersebut, maka dia akan ada perbedaan. Dari mana kita bisa mendefine brand soul? Apakah itu emang dirancang, didesain, atau kemudian dari hal-hal lain? Brand soul merupakan gabungan dari semuanya. Brand soul merupakan gabungan dari dreamnya owner. Brand soul merupakan gabungan juga dari pengalaman-pengalaman dia. Brand soul merupakan gabungan dari masukan-masukan dari orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang yang relevan, sehingga kemudian semuanya itu disintesakan menjadi brand soul. Ya, jadi semuanya itu, ya, karena itu akan menjadi roh dari brand tersebut dan akan dipergunakan sepanjang umur brand tersebut. Ya, jadi dia itu emang harus solid banget. Dari semua masukan-masukan tersebut dirancanglah, didefinisikanlah apa brandnya ini dan apa rohnya dari brand ini, ya. Roh ini harus dipertahankan, ya, dalam semua turunannya. Apa yang saya maksud dengan roh itu diturunkan dalam semua turunan brandnya, ya. Abis ada brand soul, ya, abis kita mendefine brand soul, maka langkah selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya adalah kita mendefine brand personality-nya. Apa arti brand personality? Brand personality adalah seandainya brand tersebut adalah manusia, maka manusia yang seperti apakah dia? Ada banyak acuan-acuan untuk brand personality itu, ya. Ada Aker punya, ada juga yang lain punya, ya. Yang paling sering dipakai adalah Aker. Contohnya misalkan ada yang di Aker itu ada tentang rugged, tentang dia itu kokoh, tangguh. Ada juga tentang inovatif, ya. Ada juga bahwa dia itu outdoorsy, ya. Ada juga dia itu wholesome. Itu merupakan turunan perilaku, turunan identitas dari si brand soul tersebut. Gitu. Turunannya adalah brand personality. Ya, apabila brand itu adalah orang yang kayak apa?
Ya. Setelah itu ada juga yang pelengkap dari suatu turunan tersebut adalah namanya brand archetype. Itu dari Jung. Jung itu seorang psikolog, ya. Dia punya macam-macam. Ada the caregiver, ada the hero, dan lain-lain. Itu juga ngelengkapin. Ya, contoh caregiver. Misalkan brand tersebut itu brand yang memberikan layanan kepada orang. Maka archetype yang paling tepat adalah caregiver. Atau kemudian dia memberikan solusi bagi orang lain. Maka bisa dibilang bahwa dia itu brand archetype-nya adalah the hero. Turunan semuanya ini, ya, dari tadi brand soul, terus kemudian ada brand personality, ada brand archetype. Nanti kemudian hal itu disesuaikan dengan segmen pasar yang akan dilayani. Ya, penting sekali mendivide segmen pasar ini yang sesuai dengan soul-nya, yang sesuai dengan personality-nya, yang sesuai dengan archetype-nya. Karena apa? Segmen pasar yang berbeda membutuhkan marketing strategi yang berbeda pula. Oke, nah ini semuanya turunannya. Turunannya kemana lagi? Turunannya adalah ke jenis produk dan jasa yang akan dideliver kepada target marketnya. Ya, pastikan bahwa brand itu membawa soul-nya itu, ya, membawa identitas, terus kemudian bisa menjadi solusi bagi needs dan wants-nya. Turunan lagi apa? Turunan lain lagi adalah untuk membentukkan brand identity. Misalkan apa? Misalkan brand name. Brand name itu harus sejalan dengan brand soul. Atau dengan kata lain, brand soul memberikan inspirasi untuk brand name. Brand soul memberikan inspirasi untuk color. Brand soul memberikan inspirasi untuk bentuk kemasan. Ya, itu turunannya lagi. Ada lagi turunannya apa lagi? Turunan yang paling yang penting sekali adalah brand communication strateginya. Itu penting sekali. Jadi semua message yang dideliver melalui brand communication harus sejalan dengan brand soul-nya. Ya. Jadi si message yang dikomunikasikan dalam berbagai macam bentuk media komunikasi itu akan sama semuanya, mewakili, membawa si soul itu sendiri. Ya, misalkan soul-nya itu apa tadi? Misalkan soul-nya itu ialah tentang keselamatan, maka campaign-nya juga harus bernuansa keselamatan. Turunannya sampai sejauh itu. Ya, demikian juga untuk services-nya. Ya, segala sesuatu yang ada terkait brand tersebut harus membawa soul itu. Seperti kita tahu, salah satu definisi dari brand adalah segala sesuatu yang ada dalam entitas Anda. Baik itu sifatnya tangible maupun sifatnya intangible. Warnanya, orangnya, seragamnya, produknya, layanannya, satpamnya, office boy-nya, semuanya harus membawa soul-nya dari si brand tersebut. Itulah pentingnya brand soul bagi suatu brand. Oke? Jadi yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, pemilik brand lokal, definisikanlah brand soul Anda. Ada hal yang ingin Anda sampaikan, Anda diskusi, maka Anda dapat DM melalui Instagram @brandadventure.id. Sukses!